Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunia Faucia Anggraini dari Ilmu Politik A. Di sini saya akan membahas tentang terminologi hadis. Pembelajaran tentang terminologi hadis pada video kali ini kita akan membahas tentang pengertian istilah-istilah penting seperti hadis, sunnah, khobar, dan athar. Perbedaan antara hadis nabawi, hadis qudsi, dan Al-Quran. Kemudian akan membahas bentuk-bentuk hadis serta struktur dasar hadis termasuk istilah mukhorij, sanad, dan matan. Materi ini saya ambil dan saya ringkas dari bab 1 buku studi hadis yang menjadi rujukan perkuliahan ilmu hadis. Tujuan dari video kali ini adalah membantu teman-teman untuk memahami istilah dasar yang sering muncul saat mempelajari hadis. Apa itu hadis? Bagaimana perbedaannya dengan sunnah atau khabar? Bentuk-bentuk hadis serta bagaimana struktur sebuah hadis disusun sehingga dapat dianalisis secara ilmiah. Pemahaman ini penting karena hadis adalah sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran dan menjadi dasar kajian studi hadis. Mari kita mulai dengan kata hadis. Dalam bahasa Arab, al-hadits berarti yang baru atau berita. Secara terminologi, para ulama ada perbedaan definisi. Bagi ahli hadis, hadis dipahami luas meliputi perkataan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan, sifat, bahkan hal-hal ihwal yang dikaitkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ahli usul fiqh sering memberi pengertian lebih sempit. Hadis sebagai perkataan, perbuatan, atau persetujuan Nabi yang layak dijadikan dalil hukum. Perbedaan ini penting karena mempengaruhi ruang lingkup kajian ketika kita memakai hadis sebagai sumber hukum atau kajian sejarah. Selain istilah hadis, ada juga sunnah, khabar, dan athar. Ketiga istilah ini sering tumpang tindih. Sunnah kadang dipakai untuk kebiasaan atau praktik Nabi, dan cakupannya bisa lebih luas. Khabar berarti berita. Istilah ini bersifat lebih umum karena merujuk kepada berita yang disandarkan kepada nabi, sahabat, atau tabi'in. Athar secara bahasa berarti bekas atau nukilan, dan dalam tradisi hadis, istilah ini sering dipakai sinonim dengan khabar atau hadis. Jadi, meskipun ada perbedaan nuansa, para ulama sering menggunakan istilah-istilah ini secara bergantian tergantung konteks kajiannya. Selanjutnya, penting membedakan 3 kategori sumber, yaitu Al-Quran, hadis nabawi, dan hadis qudsi. Jadi saya akan membahas tentang Al-Quran terlebih dahulu. Al-Quran adalah wahyu Allah yang kandungannya bersifat mutlak sebagai pedoman hukum dan akidah. Hadis nabawi adalah sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, perbuatan, ucapan, persetujuan yang diterima oleh umat. Kemudian hadis qudsi adalah kategori khusus, materi yang berasal dari Allah tetapi disampaikan dengan lafaz Nabi. Makna disebut berasal dari Tuhan, namun redaksi disampaikan oleh Nabi. Jadi dari sisi otoritas dan fungsi ada perbedaan. Al-Quran sebagai wahyu utama, hadis qudsi memiliki status khusus, dan hadis nabawi menjadi sumber praktik, penjelasan ajaran, dan aplikasi.
Kemudian saya akan membahas tentang bentuk-bentuk hadis. Hadis datang dalam beberapa bentuk. Yang pertama ada hadis qauliyah, perkataan, yaitu ucapan Nabi. Yang kedua ada hadis fi'liyah, perbuatan atau tindakan Nabi yang menunjukkan contoh praktik. Yang ketiga ada hadis takririyah, persetujuan, ketika Nabi membiarkan atau menyetujui sesuatu tindakan orang lain, misalnya melihat sahabat melakukan sesuatu dan Nabi tidak melarangnya. Yang keempat ada hadis ahwaliyah, yaitu hal ihwal, berita tentang keadaan, karakter, atau peristiwa yang menghubungkan dengan Nabi. Yang kelima ada hadis hammi, cita-cita atau keinginan, apa yang menjadi niat atau rencana Nabi yang mungkin belum terlaksana. Dengan memahami bentuk-bentuk ini, membantu kita menilai fungsi dan bobot sesuatu riwayat ketika dipakai sebagai rujukan hukum atau sebagai kajian sejarah. Kemudian, sekarang bagian inti dari struktur hadis. Istilah-istilah yang sering muncul dalam takhrij dan kritik hadis. Yang pertama ada mukharrij, mengeluarkan atau mengumpulkan. Mukharrij adalah orang terakhir yang menulis, menghimpun sebuah hadis ke dalam karyanya. Misalnya para perawi besar seperti Al-Bukhari atau Muslim dikenal sebagai mukharrij karena mereka menghimpun hadis-hadis ke dalam kitab masing-masing. Yang kedua ada perawi atau rawi. Perawi adalah orang-orang yang menjadi mata rantai periwayatan orang yang mendengar dan meriwayatkan hadis dari gurunya sehingga sampai pada mukharrij. Setiap perawi dievaluasi sifatnya, adakah ia adil, berakhlak baik, dari dabit, mampu menghafal dan menyampaikan dengan tepat. Yang ketiga ada perawi pertama dan perawi terakhir. Perawi pertama adalah orang yang paling dekat dengan sumber, yaitu sahabat atau guru pertama yang mendengar langsung dari Nabi atau sahabat. Perawi terakhir adalah orang yang terakhir meriwayatkan dalam rangkaian sanad, yaitu mukharrij. Konsep ini berguna untuk menandai posisi setiap perawi dan juga sanad. Yang keempat yaitu sanad. Secara istilah, sanad adalah rangkaian transmisi mata rantai perawi dari mukharrij sampai kepada sumber asli, yaitu Nabi. Sanad adalah jalan menuju matan. Kualitas sanad apakah bersambung atau terputus sangat menentukan derajat sebuah hadis. Yang kelima ada matan. Matan adalah teks atau isi hadis itu sendiri, lafaz atau makna yang dikemukakan. Studi hadis memisahkan kajian sanad dan matahnya. Kritik sanad menilai perawi dan kesinambungan, sedangkan kritik matan mengecek konsistensi isi terhadap sumber lain, akal, dan prinsip-prinsip Islam. Mari lihat
Contoh sederhana yang ada di teks rujukan hadis. Innamal a'malu binniyat. Pada contoh tersebut, kita dapat menunjukkan siapa mukharijnya, siapa perawinya, siapa perawi pertama yang langsung mendengar dari sumber, siapa perawi terakhir yang menulisnya, bagian sanad, dan matanya. Menjelaskan contoh konkret seperti ini membantu melihat bagaimana teori bekerja saat mengtakrij hadis. Mengapa struktur ini penting? Studi struktur ini bukan sekedar teknis. Ia menentukan sahih atau tidaknya suatu periwayatan atau riwayat ketika dipakai sebagai dasar beragama, sanad yang bersambung, perawi yang adil dan dabit, serta matan yang tidak bertentangan dengan prinsip akal dan sumber utama. Semuanya menjadi kriteria utama dalam kaidah kesahihan hadis yang dibahas lebih lanjut di bab berikutnya. Dengan memahami istilah teknis di bab 1 ini, yaitu terminologi hadis, kita bersiap untuk masuk ke metode kritik sanad dan matan. Demikian dari saya tentang terminologi hadis di bab 1. Untuk jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Yunia Faucia Anggraini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.